Assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di part 2 dalam rangka perjalanan kami, yaitu saya dan Bang Ade Gembleng dari Pagar Alam menuju ke Jakarta menggunakan bus dari TIA Telaga Indah Armada, yang pada part sebelumnya kita sudah melalui liku Endikat yang indah tapi juga menegangkan. Oke Sobat Om Jarwis, kita lanjutkan part 2 ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video part 1, silakan tonton dulu di sana supaya ceritanya nyambung dengan part 2 ini. Dan kemarin kita terakhir di video part 1 itu berhenti di agennya Telaga Indah Armada di Kota Lahat. Dan ternyata untuk okupansi penumpangnya belum full. Jadi untuk jalurnya kita lewat jalur reguler untuk bus TIA ini, yaitu menuju lintas tengah, yaitu melalui Muara Enim, Batu Raja, Martapura, dan nanti lewat Kota Bumi. Jika sampai agen Lahat tadi terisi okupansinya full, maka bus ini lewatnya tol, jadi lewat Prabu Mulih, kemudian jos tol sampai ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Sejak dari Pagar Alam tuh playlistnya yang diputar tuh sebenarnya enak-enak dan syahdu, cocok buat istirahat. Cuman kalau lagu yang enak-enak syahdu gitu biasanya kena copyright. Makanya saya isi dengan ini aja ya, voice over. Nah teman-teman, di depan saya ini ada Bukit Serelo. Bukit Serelo ini dijuluki sebagai Bukit Telunjuk atau Bukit Jempol kalau menurut orang-orang sini. Karena bentuknya kalau dari kejauhan itu menyerupai telunjuk atau mungkin orang yang mengacungkan jempol. Tergantung dari sudut pandangnya kali ya. Kalau udah sampai sini, Sungai Lematang itu udah lebar, kemudian debit airnya juga cukup banyak. Beda dengan Sungai Lematang ketika mulai dari hulu di sekitar Pagar Alam, itu masih kecil itu lebarnya. Nah, Sungai Lematang ini akan terus menyusuri perjalanan dari mulai Lahat itu sampai ke arah Prabu Mulih. Nanti dia bermuara ke Sungai Musi. Nah, ketemu lagi sama angkutan desa yang ini nih. Kemarin waktu perjalanan sebaliknya ketemu juga dengan angkutan desa ini. Ini unik nih, udah lama nggak naik ini. Jadi kalau masuk dan keluarnya kita harus nunduk tuh orang dewasa. Mungkin kayak jalan jongkok kali ya. Kalau dulu zaman kecil nggak perlu sampai jongkok, cuma nunduk aja. Wow, suasana pemukiman dengan langitnya tuh cakep banget ya. Jadi kelewatan kan tuh ketiduran. Kota Muara Enim. Jadi sekarang kita sedang mengarah ke Tanjung Enim. Dan kebetulan badan juga lagi agak kurang fit. Udah berapa ya, 7 hari kita sama Bang Gembleng tuh jalan-jalan di Sumatera Selatan. PLTU Bukit Asam dikenal juga dengan nama PLTU Tanjung Enim. Ini berkapasitas sekitar totalnya tuh 260 MW. Dioperasikan oleh PLN dan PLTU tersebut untuk memasok listrik daerah Tanjung Enim serta interkoneksi Sumatera.
Bagian tadi di belakang udah tidur, di sini tidur lagi. Ya Allah. Tidur pindah-pindah. Kosong. Kalau mau tidur di belakang, kalau depan jangan tidur. Depan malah tidur lagi. Ini adalah PLTU Tanjung Lalang, dikenal juga dengan nama PLTU Mulut Tambang. Berada di Desa Tanjung Lalang dan memiliki kapasitasnya itu 2 kali 660 MW. Wow, kalau tadi sebelumnya PLTU Tanjung Enim itu cuma 260 MW ya. Kalau ini 2 kali 660. Dan untuk mengoperasikan PLTU tersebut itu membutuhkan 5,4 juta ton batu bara per tahunnya. Gokil ya, 5,4 juta ton per tahun loh. Berarti butuh berapa ratus juta ton tuh untuk bertahun-tahun ya. Makanya kereta pengangkut batu bara di sini itu tuh rangkaiannya panjang-panjang, disebutnya babaranjang atau batu bara rangkaian panjang. Bahkan kereta tersebut tuh bisa menjadi prioritas dibanding kereta penumpang oleh KAI karena untuk kebutuhan tadi ya banyak banget. Habis makan, tidur, lapar makan snack lagi, kita tidur lagi. Aduh, gembleng lah. Bukan makan, ini nyemil. Ngilangin bete, ngilangin suntuk. Yang ada kita makan. Yuk. Au. Rumah-rumah adat tradisional Sumatera Selatan di kawasan atau jalur lintas tengah ini banyak banget berdiri. Kalau dulu itu zaman dulu ya, kalau untuk rumah adat tradisional Sumatera Selatan itu bentuknya panggung, jadi di bawahnya itu kosong tanpa ada ruangan dan dia orientasinya menghadap sungai. Karena sungai itu kan sebagai sarana transportasi dan lalu lintas perdagangan. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, rumah-rumah tradisional tersebut berubah orientasinya menghadap ke jalan atau jalan raya. Dan untuk bentuk rumah panggungnya, area bawahnya sudah mulai diisi dengan ruangan yang produktif. Jadi sudah gak berbentuk panggung lagi kayaknya sih ya. Sayangnya nggak makan durian nih, pagar dalam lagi belum musim banget. Masih sedikit aja. Harganya masih mahal. Mau tuh yang harganya 5.000. Hah? Kalau udah banyak 5.000 ya, 10.000. Yang kecil. Iya. Au.
Alhamdulillah, setelah perjalanan hampir 7 jam dari Pagar Alam sampai juga di Batu Raja. Batu Raja ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Oku atau Ogan Komering Ulu. Oh, stasiun. Batu Raja. Hmm? Stasiun Batu Raja. Purwakarta. Yo, situ lagi. Yang kedua balik lagi Batu Raja. Lu lapar lagi berarti? Yoi. Kan lu tadi udah makan jam 1. Jam 1 apa? Jam setengah 12. Setengah 12 apa orang nyampe Ya, Mama, makan tadi. sama hotel. Ini hotel sana, hotel ini. Lu ngapain sih nyengel-nyengel gua? Mau duku lu? Hah? Mana sih? Palembang sih. Lu ke Palembang ya? Hah? Lu ke Palembang. Enggak yang loket sini tadi. Lu ngomong kenceng-kenceng biar kedengeran, biar dibagi ya. Mau loket tadi. Udah lama makan duku, enak, manis ya. Duku Palembang tuh terkenal. Terus Alia. Nah, Raja, Palembang. Mana kereta aja jalan Ke Lampung. dari Dari Batu Raja tadi. Lahat harusnya Lahat. Oh, enggak lewat game. Iya beda rel, tapi kan nggak bisa ganti-ganti. Ya sekalian ini ya, makan malam. Berarti istirahat pertama kita tadi dari start awal yang di Pagar Alam, poolnya Telaga Indah ini berarti sekitar ada 7 jam lah ya perjalanan, 7 jam kurang lebih. Nah terus kemudian di luar sini nih ada beberapa warung. Kalau mau apa sih, cari yang agak berbeda, misalkan nggak mau masakan Minang gitu, itu ada nasi rames, soto. Kemudian ada mie ayam, bakso, nasi rames, soto. Tahu gembleng mau nggak ya makan nasi soto ya? Oke teman-teman, ini dia rumah makan siang malam ya di Batu Raja. Ke toilet dulu ya. Saya pikir tadi sampai sini nih sudah pas maghrib, jadi saya tadi sudah tunaikan sholat di dalam bus akhirnya jamaah qashar. Jadi sekarang tinggal ini aja ke toilet sama langsung makan. Oh ini ruang VIP nih, biasanya siang malam ya ada ruang VIP, cuman itu ditutup tuh, gelap banget. Makan di depan ada soto. Mau soto apa di sini? Serius lo? Yaudah gue ke toilet dulu ya. Gembleng ngajakin soto, yaudah kita soto deh. Sekalian ngopi ya, ngopi sore. Setiap rumah makan siang malam pasti ada ini ya, taman nih ya, kolam. Si Gembleng ngajakin di luar pengen soto. Mau soto? Hah? Kayaknya kurang. Di sini aja. Gimana sih pelin-pelan gini? Udah ke situ emang. Belum tapi. Oh, ya udah. Makan dong. Udah. Ada ayam, rendang, telur. Telur apa? Telur bulat deh. Oh, bulatnya yang ini ya. Oh, bulat mau deh, Bang. Telur bulat. Lu apa, Bleng? Apa ya? Iya, dikasih bumbu.
Nah teman-teman, kalau di siang malam itu kan kalau pakai telur biasanya 15.000 makan di tempat. Kemarin dibungkus berapa? 13 ya siang malam kalau nasi telur gitu. Oke, kita cari yang murah ya. Kalau Bang Gembleng mah dia mah ini doang pakai nangka doang tuh. pakai nangka doang. Iya. Wah, bohong banget. Dia amunisinya ternyata masih banyak dia. Rokoknya masih sampurna gitu. Dia makan pakai ayam gitu. Bunda Iin. Ntar nonton orangnya lu. Oke teman-teman, kita itu dulu ya. Makan sore menjelang malam. Sinar Dempo baru masuk tuh. Ya, setelah makan itu ya, ngopi. Ini kopi Batu Raja kata orangnya deh. Gokil, pekat banget kayaknya. Dan tadi pas baru datang blubuk. Si Gembleng mentalnya udah goyang aja. Melihat kepekatan kopinya dia langsung minta tambah gula. Jadi akhirnya gulanya nggak kepake nih. Nggak, karena kopinya udah Manis. manis ya. Kita pesannya pahit, agak pahit. agak pahit malah manis ya. Oke, terus kalau untuk busnya ya teman-teman, tiketnya 400.000 dari Pagar Alam Bleng ke Jakarta. Dengan pelayan kayak gini menurut lo gimana? Pelayanan kayak gini udah termasuk kasih snack ya. Snack, snack. Ya kalau gue baru pertama kali ke sini kurang paham ya kan, maksudnya harga bis daerah Sumatera ya kan. Tapi kalau menurut gua 400 tuh worth it sih, murah. Dapat snack. Snacknya ada berapa? 6 item loh. Sama air mineral. Air mineral 300 ml. 30. Nah, terus kalau interior dalamnya kursinya nyaman ya? Nyaman ya. Jaraknya juga agak jauh. Lalu mah ya, tidur enak di belakang lu. Biar lega ya. Iya lega. Kosong. Pindah ke depan kirain mau ngobrol, tidur lagi. Ya ampun gua bilang. Nemenin lu kan depan. Ya, tapi lu tidur. Oke lah nih, kalau overall menurut kita sih oke lah untuk layanan Telaga Indah Armada. Busnya juga kebetulan dapatnya itu ya, bodinya Evolander, terus mesinnya Hino RK260. Performanya bagus sih, tanjakan segala macam. Enteng kayaknya. Enteng sih. ya? Gua liat. Enteng ya. Ya wes, ini udah maghrib. Kita sholat maghrib dulu. Kita, bukan gua. Ya. Ya. Bener nih. Di Madura aja pakai peci. Lu buang puntung rokok di bawah lagi. Ada asbak. Ya kan bisa di situ, Bleng. Nggak sopan nih buat makan. Emang biasanya mungkin begitu. Juga biasanya dia nggak nyediain, salahnya dia itu nggak nyediain asbak, meja. Ya kan? Kamu sebelum kesini kan buat makan. Kan dicuci gembleng, kalau nggak dikobokan tuh. Enggak juga sih. Ah, ruwet. Bleng, udah Bleng, kita ngopi dulu lah. Ruwet sama lu. Ini enak. Enak kopi Batu Raja nih, mantep. Ya kita sebelum berangkat ini dulu ya, musola ya. Musola juga enak kok ini. Kalau restoran atau rumah makan siang malam tuh musolanya enak, bersih gitu. Wudunya tempat wudhu pria di dalam. Udah selesai ya teman-teman. Kita tadi habis berapa lu? Kan nasi ayam. Sama kopi ya? Nasi ayam dulu berapa? Ya nggak tahu dari Kopi goceng. oh berarti 30, 35. Nasi telur tadi 20.000. Gua bilang, "Bang, biasanya siang malam 15.000." Kemarin di sini gimana daerahnya kita berangkat? Itu yang siang malam di Prabu Muli. Nah,
Itu kan 13 kalau dibungkus. Kalau makan di tempat 15 apa berapa 16 gitu. Nah, kalau di sini 20. Ternyata beda ya siang malam di tiap daerah mungkin. Oke teman-teman, sekarang jam 6:30 lewat 2 menit bus berangkat menuju arah Jakarta. Ya bisa aja langsung pulang kan ke rumahnya. Ceweknya Iya. Apa nih? Tujuan gua kan kok. intinya dia ngajak lu makan, pengen ketemu sama lu lah ya. Jadi rahasia ilmu pelet lu tuh beli di mana dulu? Hah? Hah? Kok bisa begitu ampuh gitu loh, Blay? Ya tadi orangnya apa ya? Familiar lah. Familiar? Maksudnya apa familiar? Orangnya familiar. Kok familiar? Nggak, maksudnya apa? Lu orangnya? Ya, mudah bergaul. Oh, mudah Udah bergaul. mati apa? Apa sih ada istilahnya? Ah, Ya gua orang. ya lu supel lah, supel. Bukan familiar. Familiar apa? Familiar tuh artinya seperti kenal gitu loh, familiar. Ini direkam nih kayaknya. Emang lu nggak sadar ini lagi ngerekam? Bahaya ini. Kacau nih Bang Gembleng ini, ilmu ininya nih apa? Ilmu peletnya kagak luntur, dia keluar dari laut, keluar dari Pulau Jawa. Tapura fotonya. Iya tuh. Tapura. Akhirnya kita sudah lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah memasuki Provinsi Lampung, ditandai dengan jalan beton ketebalan 20 cm, ini tebel ya. Dan untuk jalan beton ini sepanjang 5,5 km di Kabupaten Waikanan. Sepanjang perjalanan mulai dari Pagar Alam sampai saat ini sudah diputar berapa genre itu ya? Yang saya tahu waktu pertama kan diputar itu tuh rock ballad ya Indonesia, tapi udah di cover. Kemudian ada lagu nostalgia, terus lagu Iwan Fals, terus ada ska, terus tadi dangdut gitu ya. Nah sekarang nih lagu lawas juga nih dari Ari Wibowo, bergenre apa ya, pop ya, tapi ini agak kocak juga sih untuk lirik lagunya.
Kabupaten Waikanan merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara dan resmi berdiri sejak 1999. Untuk ibu kota Waikanan itu ada di Blambangan Umpu. Bus yang kita naiki ini merupakan hasil pembelian dari PT Inalum, dan untuk busnya ini masih belum bersuspensi udara. Sasisnya menggunakan Hino R260, jadi masih menggunakan per daun. Mulai terasa agak bunyi kriet-kriet karena tadi sempat itu ya kena air hujan tuh, jadi pasir-pasir tuh pada nempel di per-pernya. Kalau di awal perjalanan dari Pagar Alam sih masih oke-oke aja sih menurut saya. Tapi kalau bunyi kret kayak gini malah tambah sahdu kalau lewat jalur lintas Sumatera kayak gini. Denger musik slow terus kemudian dengan suara per tuh yang candu banget nih, kriet-kriet kayak gini, akhirnya saya benar-benar udah nggak tahan, capek banget dari pagi soalnya ya. Bang, musiknya tolong dimatiin bang, mau tidur. Set, toiletnya jauh banget ke bis kita ya. Masih ngantri solar di urutan ketiga. Oh, set. Jajan ngamleng. Tuh ada minuman-minuman apa? Tuh gorengan tuh mleng. Enggak, kabur aja. Ada pempek tuh, Beng. Pempek. Mleng. Pempek. Sepagi udah di kapal. Sekarang udah jam 12:30. Ini bentar lagi mau masuk Bakahuni. Bentar lagi. Ini kilometer 87. Bleng. Tuh Bleng. Kopi Bleng. Nyari cemilan nih Indomaret teh. Bleng. Nyari yang asin-asin itu Bleng. Snack.
Tuh masih. Dulu Bleng, lihat dulu bisnya Bleng. Oke, dia berhenti. Dia misi solar dia. Lo mau apa, Bleng? Ah, kegemarannya Gembleng nih, Ciki Twist ya. Bilang-bilang nggak mau pasti dimakan yang ada. Bleng, lu nggak mau nih kegemaran lu nih. Alah, udah berangkat tuh. Selesai tuh. Penumpang ya pada keluar ke toilet, tapi intinya pada ngerokok. Lumayan sebat. Woi, Sinar Jaya, Bandung Jambi, Bleng. Ini yang gue pengen naikin nih, ke Jambi. Sinar Jaya baru buka rute ke Jambi ya. Benar. Gua habisin ya. Jelang tiba di Pelabuhan Bakahuni, kita istirahat yang kedua di rumah makan siang malam Kalianda. Pagi ini ada Putra Rafflesia, ada Sinar Jaya, kemudian ini ada Lorena, legend ya. Oke teman-teman, kita coba tanya Bang Gembleng nih. Bang, ngopi di sini apa di ngopi yuk? Nggak mau? Takut mules. Mules tinggal Kapal aja kapal. kapal, kopinya kopi biasa, sasetan. Kalau di sini kan kopinya kopi tubruk. Yuk. Nah ini dia kopinya teman-teman. Diemin dulu, baru nanti diaduk setelah 5 menit. Gembleng nggak mau Gembleng. Berdua apa nih berdua? Nggak banyak ya penumpang yang makan di dini hari, paling cuman minum kopi atau ya ada 1 atau 2 orang yang makan, sisanya sih yang lain pada di ini semua di luar, atau sebagian ada yang tidur di dalam bus.
Ini bagian sisi sampingnya ya. Kalau tidak pengen makan masakan Minang gitu tuh, ini bisa di sini. Ada soto, bakso, pop mie, kopi juga ada. Es cendol juga ada tuh. Nggak tahu tersedia apa nggak kalau dini hari kayak gini ya. Sinar Jaya dari tadi. Oh, nih kayaknya perpal atau apa ya? Mati busnya. Nggak ada penumpang sama sekali. Putra Rafflesia sudah jalan, Lorena juga udah berjalan. Jadi tinggal bus kita aja ya, Telaga Indah Armada. Oke teman-teman, kita siap berangkat ya, menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Cukup nggak? Nah ini mang. Baru aja tidur pules gara-gara hujan, terus suasana juga tenang di dalam. Toto malah udah masuk kapal, agak sempoyongan nih. Langsung naik aja cari tempat terbahan kali ya. Dan untuk fasilitas yang ada di kapal ini adalah kapal reguler. Jadi untuk fasilitas yang ada di sini dia berbayar. Untuk yang matras di bawah itu tuh kalau mau lesehan dia berbayar 10.000. Untuk yang di sofa juga ini juga berbayar 10.000. Akhirnya yaudah di sofa aja deh, biar empuk. Kebetulan kapalnya juga lagi sepi kok. Pagi Bang Gembleng. Pagi Om Jarwis. Pagi yang indah ya. Jadi kita menjelang tiba di Pelabuhan Merak. Ya. Pas sunrise di belakang kita nih. Cuman kurang terhalang bukit dan kabut ya. Tapi tetap dapat warna jingganya. Keren ya backgroundnya tuh, lihat tuh di kamera tuh. Belakang ya. Gimana Bang? Perjalanan kita kemarin berangkat jam 10:30 pagi menjelang siang ya. Sekarang jam 6 pas sampai mungkin di Merak nih, udah mau menjelang Merak. Cepet ya? masuk cepat bisnya. Cepet ya? Berarti mungkin totalnya 24 jam sampai Kampung Rambutan, bahkan nggak nyampe kali ya. Ini kan hari Minggu nih. Nggak macet lah. Nggak macet, jadi nggak sampai 24 jam ya dari Pagar Alam sampai ke Kampung Rambutan lewat lintas tengah. Nah ini perjalanan ente pertama kali berarti ya lewat lintas tengah ya? Iya. Sumatera. Gimana? Ya perjalanannya lewat jalur tengah itu nggak usah formal dah, ngomongnya yang biasa. Jalanannya agak rusak ya kan, ada yang halus sebagian. Tapi bisa tidur nggak belok-belok kayak gitu? Kalau tidur lo mah tidur mulu. Tidur setengah jam bangun, 10 menit bangun gitu, jadi nyambung gitu. Itu karena kebangun-bangun karena faktor busnya atau jalanannya? Faktor jalanan sih. Jalanannya. Kalau busnya sebenarnya nyaman ya. Nyaman ya? Nyaman. Cuman tadi yang agak berisik pas malam aja ya, masih nyetel gembrang gonjreng. Jam 1-an tuh nggak salah ya. Iya, jam 12 jam 1 itu masih nyetel musik. Akhirnya gua minta tolong dimatiin dong itu. Speaker soalnya pas di atas, Bleng. Di atas kita. Iya, berisik kuping gua. Lu tadi nyuruh
Iya, gue minta tolong sopir, bang, musiknya matiin dong, mau tidur, gue bilang gitu. Oh, gue lagi tidur kali ya. Gue gak tahu, tatanya pas gue udah mati nih musiknya. Akhirnya dimatiin tuh. Dikecilin. Oh, dikecilin. Tapi pas masuk rest area, kita tadi ke toilet, nyalain lagi. Oh. Ganti apa, kebetulan kan driver yang pertama tuh yang udah agak tua, dia nyetel musik lagi gitu. Oh iya. Ah yaudahlah, gue pikir soalnya kan kalau biasanya Bleng, kalau menurut gue ya, fasilitas musik, TV di bis itu untuk kelas-kelas ya kayak bis kayak kita nih, VIP atau eksekutif ke atas, itu semua itu tuh musik dan video tuh adalah untuk kenyamanan penumpang. Bukan Bukan ya, semap ya. Iya. Terus. Itu untuk kenyamanan penumpang, bukan untuk kesenangan kru ya. Misalkan ada yang mau komen, biarin aja bang setel musik krunya biar dia nggak ngantuk. Ya kalau itu sih boleh-boleh aja. Kalau untuk kelas-kelas yang bumel, yang ekonomi non AC kayak gitu ya, drivernya cuma satu biar dia nggak ngantuk. Cuman kalau untuk bus-bus yang kayak gini atau eksekutif ke atas itu kan untuk kenyamanan penumpang, bahkan selera musiknya pun nggak egois gitu loh. Jadi musik-musik yang mungkin slow atau yang bikin penumpang tuh bisa tidur gitu. Musik yang diinginkan supir. Musik-musik yang mudah diterima oleh telinga banyak orang lah ya. Nah terus ini Bleng, tiket kan kemarin berapa? 400 ya? 400. Kalau secara keseluruhan menurut lu gimana pelayanan PO ini nih? Telaga Indah Armada. Pelayanannya sih, jadi pas kita istirahat tuh sebenarnya keneka ngecek tuh. Oh ya jumlah penumpang lengkap, ada oke lah, bagus lah ya. Bagus. Jadi nggak ada yang ketinggalan penumpang. Tadi sholat ditungguin. Pokok berarti krunya ramah-ramah lah ya. Terus untuk kenyamanan di dalam busnya, kalau menurut gua oke sih, udah oke Telaga Indah ya. Apalagi nanti ke depan TIA ini tuh dikurangin kursi-kursinya nih Bleng, tapi dengan harga tiket yang sama. Itu kayaknya oke banget tuh ya. Lega, jadi lebih lega. Makin lega lagi dengan harga yang sama, worth it banget ya. Iya. Oke lah nih menurut gua nih TIA nih. Oke nggak menurut lo? Oke. Bagus sih. Bagus. Iya. Jadi perjalanan next kemana next? Next. Kemana ya kita ya? Mungkin teman-teman kalau ada usulan boleh tuh kasih usulan ya. Ya, kita mau jalan kemana nih? Ya, dengan usulan. syarat apa nih? Syarat ada donatur lah. Kasihan Bang Gembleng kan juga punya aktivitas dan urusan keluarga di rumah, keuangannya juga ya buat prioritas ke sana nih. Oke Sobat Om Jarwis, kita sebentar lagi akan tiba di tempat tujuan ya. Tos dulu Bang Gembleng. Sehat terus ya. Amin. Biar bisa jalan-jalan lagi ya. Sehat, banyak rezekinya. Banyak rezekinya. Sampai. Kagak diatapin sapinya, kehujanan dong Bleng. Hujan panas-panasan hujan. Iya. Ntar pas dijual menjelang Idul Adha sakit nggak Bleng? Enggak sih, sehat. Nggak pegel ya diri terus ya tapi Nggak pegel, yang pasti ngedeprok lah kalau mau tidur dia. Lu aja. Lu diri dari Ngedeprok. dari Pekaralam ke Jakarta diri. Ini anak Fauzi ya? Anak Fauzi. Alhamdulillah penyeberangan berlangsung dengan aman dan nyaman, ombak dalam keadaan tenang. Untuk titik turun penumpang di Pulau Jawa ini terakhir nanti di Bekasi. Dan untuk teman-teman yang turun di Tangerang itu bisa ya, kayak misalkan di Cikokol atau mungkin di poolnya TIA atau Telaga Indah Armada yang ada di Tangerang. Terus bisa juga turun di agen TIA itu yang ada di Bitung.
Dan untuk yang di Jakarta itu bisa turunnya di Kalideres, terminal Kalideres ya, dan terakhir itu nanti di terminal Kampung Rambutan. Cuman 2 itu aja kalau di Jakarta. Tidur lagi. Nyambung. Nyambung mulu. Aduh. Ini gitu dong. Silau. Biar tidur nggak kelihatan ya matanya. Kalau merem nggak ketahuan. Tadi sempat menurunkan beberapa penumpang, diantaranya di Serang, kemudian di Cikokol, kemudian di Pultia yang ada di Babakan Tangerang, dan di Agen Bitung. Nah, saat ini kita sudah berada di Tol Jor menuju ke arah Kampung Rambutan. Nah, untuk Bang Gembleng ini tadinya request pengen turun di seputar atau pinggir tol Tanah Kusir. Cuman kayaknya nggak bisa kalau jalan lancar kayak gini, khawatir ada PJR ya. Jadi akhirnya Bang Gembleng kebawa sampai ke Kampung Rambutan. Nanti dia itu aja naik bus Transjakarta. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 9 kurang seperempat. Berarti total perjalanan kita dari Pagar Alam sampai nanti di Kampung Rambutan itu cuman berapa jam ya? 22 jam setengah lah kurang lebih ya teman-teman. Berarti ini termasuk cepet ya. Makasih. Bang, makasih Bang. Iya. Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke Bang Gembleng, kita akan berpisah di sini. Ente ke daerah Tanah Kusir. Sebenarnya Tanah Kusir tadi udah lewat ya, cuman nggak boleh turun ya. Boleh turun. Ada PJR ya. Ya. Oke lah. Ayo ke Pondok Bambu. Ente ke Tanah Kusir sana. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat, Ya. Bang ya. Yo. Mudah-mudahan nanti Saya keluar daerahnya. ada rezeki lagi ya buat jalan-jalan ya. Yo. Yo man. Au. Au. Oke Bang. Siap-siap ya. Langsung situ. Ya. Oke, thank you Bang ya.
Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan kami dari Pagar Alam menuju Jakarta dan juga untuk perjalanan Sumatera Selatan Series 2026 bersama Bang Ade Gembleng. Semoga selama liputan perjalanan di Sumatera Selatan dapat menghibur, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf ya teman-teman. Oke Sobat Om Jarwis, saya pamit dan undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.